Bicara tentang kepemimpinan anak muda, saya melihat, mendengar propaganda terus bermain menggerogoti nalar sehat anak muda. Seorang pemimpin tua berkata, saya mau menyerahkan dan memberi jalan kepada pemimpin-pemimpin muda. Tetapi lucunya tongkat komando tetap dipegang, bahwa dialah si orang tua yang pengen berkuasa, pengen memimpin, bukan menyerahkan dan bukan memberi jalan kepada anak muda, tetapi hanya sekedar memperalat anak muda yang kebetulan masih muda dan kebetulan punya pengalaman menjadi anak presiden. Hanya itu, tidak lebih dari situ. Jadi anak muda ini diperalat untuk kekuasaan si orang tua. Si orang tua tidak sedang menyerahkan kesempatan, memberi kesempatan kepada anak muda. Meskipun selalu bersuara di mana-mana, saya ingin memberi jalan kepada pemimpin-pemimpin muda. Kalau memberi jalan kepada pemimpin muda, mengapa sang orang tua tidak pensiun menjadi calon? Padahal sudah berkali-kali. Seharusnya si orang tua pensiun menjadi calon dan menyerahkan kesempatan calon kepada yang lebih muda. Karena kita punya banyak pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin yang lebih muda, berkualitas, dan lebih hebat. Tapi sayangnya, mereka semua tersingkir oleh pemanfaatan seorang anak muda yang kebetulan menjabat dan punya pengalaman sebagai anak presiden. Kita melihat banyak tokoh-tokoh muda, pemimpin-pemimpin muda, sekelas Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan banyak lainnya. Mereka tumbang, kalah oleh seorang anak muda yang lebih muda, tidak punya pengalaman, tidak punya kapasitas, hanya mengandalkan jabatan pengalaman sebagai anak presiden. Jadi anak muda jangan mau terkecoh, jangan mau dibodohi oleh narasi memberi jalan kepada pemimpin-pemimpin muda. Faktanya si orang tua lah yang ingin berkuasa. Buktinya dia hanya memperalat si anak muda untuk berkuasa, tidak sedang memberi jalan bagi anak muda. Jadi anak muda jangan sampai kehilangan kekritisan dalam berpikir. Anak muda jangan sampai terlena, terkecoh oleh narasi-narasi yang tidak benar. Logika yang benar, seandainya si orang tua ingin memberi jalan kepada anak muda, harusnya si orang tua pensiun jadi calon dan memberikan kesempatan calon itu kepada yang lebih muda. Itu logika paling mudah untuk dicerna. Jadi jangan mau dibodohi oleh narasi-narasi yang tidak benar, yang sesungguhnya hanya dilakukan untuk mengkamuflasekan diri seolah-olah berpihak kepada yang muda. Anak muda harus berkata kepada yang tua, hei orang tua sepuh, sudahlah, pensiunlah, jadilah di sana sebagai penasehat, biarkan kami yang muda-muda ini yang maju. Harusnya anak muda berbicara seperti itu, bukan malah nunduk, manut, mengekor kepada si pemimpin tua yang berkata membuka jalan bagi yang muda. Kalian sedang disesatkan. Yang muda juga harus berkata kepada anak muda yang tidak mampu, yang punya privilege karena jabatan, pengalaman sebagai anak presiden. Harusnya anak muda berkata, hei anak muda yang kurang mampu, hei anak muda yang tidak punya kapasitas, kami ini lebih mampu dan lebih berkapasitas dari kamu. Mundurlah, biarkan kami yang lebih mampu ini mengurus bangsa ini. Harusnya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Faktanya ada saja anak muda yang terlena, terkecoh. Bahkan saya harus katakan, tertipu secara logika, mengikuti arus propaganda yang merasa bahwa dirinya sebagai anak muda akan juga mendapat jalur kemudahan nantinya ke depan. Tidak. Anda tidak sedang mendapat kemudahan ke depan. Justru kesempatan Anda akan kemungkinan dirampas oleh tangan-tangan anak-anak penguasa ke depan. Ya, ini yang harus dijernihkan dari pikiran. Anak muda harusnya lebih kritis soal ini. Katakan kepada si tua, hei orang tua sepuh, sudahlah, biarkan kami yang muda yang mengurus bangsa ini. Anak muda yang lebih mampu harus berkata kepada anak muda yang tidak mampu, hei anak muda yang tidak mampu, biarkan yang mampu yang maju. Bukan menerima logika yang menyatakan saya akan memberikan, sedang memberikan kesempatan bagi yang muda. Tidak.
itu tidak sedang memberikan kesempatan kepada yang muda, tetapi memperalat anak muda untuk dia berkuasa. Ini yang harus dicerna dan disadari. Masihkah Anda akan mau terlena dengan narasi-narasi seperti itu? Anak muda harus kritis. Anak muda harus kritis. Jangan mau diperdaya oleh narasi-narasi yang hanya demi kepentingan pribadi seseorang. Anak muda sangat menentukan 2024. Jangan mau, sekali lagi jangan mau diperdaya